Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 6A, apa kabar hari ini? Masya Allah, semangat banget ya. Baik, sebelum Pak Yogi mulai kegiatan pembelajarannya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ya, Tian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yogi absen dulu. Yang namanya dipanggil bisa angkat tangan sambil bilang hadir. Yang pertama, Akbar, Aktar, Caca, Alfian, Aya, Amanullah, Dika, Anindya, Akila, Aswa, Darel, Cesi, Kuina, Dea. Dea kemana Dea? Ada kemana? Ada kepentingan keluarga. Angga, Bilbi, Kevin, Junior, Kenzi, Marsha, Naila, Iva. Iva nggak hadir. Kemana Iva? Lomba apa? Oke, kita doakan semoga lombanya mendapat hasil yang terbaik. Yang selanjutnya Cia. Ya. Selalu. Baik. Yang nggak hadir 2 orang. Sisanya hadir semua. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, masih ingat pembelajaran minggu kemarin masih tentang permainan apa? Bola voli. Oke, sebelum ke pembelajaran Pak Yogi minta semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasionalnya Halo Halo Bandung. Ya.
Oke, silahkan duduk kembali. Ya, ada yang tahu apa alasan kita harus menyanyikan lagu nasional? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Nggak tahu? Ya, nih, Pak jelasin ya. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional itu tujuannya adalah untuk yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme kita? Rasa cinta terhadap tanah air. Kalian bercinta nggak sama Indonesia? Cinta, harus cinta dong ya. Baik, yang selanjutnya Pagi akan masuk ke pembelajaran. Oke, bisa dilihat di depan. Materinya apa? Teknik passing permainan bola voli. Nah, next. Oke, silahkan dilihat gambarnya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang gambar yang A? Siapa yang jawab? Coba saya minta Dare, jelasin. Yang A, apa? Passing bawah. Passing? Passing bawah apa? Permainan apa? Bola voli. Ada yang sepakat? Sepakat? Ada yang beda? Ada yang beda? Ada yang beda pendapat dengan Dare? Sepakat semua. Kalau yang B? Jesse? Passing atas bola voli. Udah pada tahu semua ya? Baik. Next. Nah, sebelum ke pembelajarannya, Pagi mau membacakan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat memahami teknik dasar passing atas dan passing bawah dengan baik dan benar. Jadi tujuan yang pertama itu kalian bisa memahami bagaimana cara melakukan passing bawah dan passing atas dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui praktik terbimbing, murid dapat mempraktikkan teknik dasar passing atas dan passing bawah permainan bola voli dengan posisi tangan, posisi kaki, posisi tubuh, dan koordinasi gerak yang baik dan benar. Jadi kan nanti tujuan yang kedua adalah ketika kalian mempraktikkan passing bawah dan passing atas, posisi tangan, tubuh, kaki, dan koordinasi semuanya itu harus sudah baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menganalisis kesalahan teknik dasar passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian bisa mengetahui nih, ketika nanti teman kalian melakukan passing bawah dan passing atas, kalian bisa menganalisis kekurangan dari gerakan yang teman kalian lakukan itu seperti apa. Dan yang terakhir ada melalui kegiatan simulasi permainan, murid dapat menerapkan teknik dasar passing atas dan passing bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah pembelajarannya dikemas melalui sebuah permainan sederhana. Yang selanjutnya ada aspek penilaian. Baik, dalam pembelajaran hari ini Pak Igi ada 3 aspek yang Pak Igi nilai. Yang pertama ada sikap. Sikap itu bagaimana kalian mengikuti pembelajarannya, ada yang disiplin atau tidak, kemudian menghargai teman atau tidak, menghargai gurunya atau tidak, bagaimana cara kalian memperhatikan materinya, bagaimana cara kalian mengikuti pembelajarannya seperti apa. Itu ada nilainya.
Yang selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan nanti dilihat dari bagaimana cara kalian mempresentasikan. Ada yang presentasinya lengkap dan bagus. Kemudian pengetahuan juga paling diambil dari nanti ada penilaian asesmen yang kalian kerjakan. Dan yang terakhir keterampilan. Keterampilannya adalah kemampuan kalian mempraktekkan materi di lapangan nanti seperti apa. Itu penilaiannya ada 3. Yang pertama sikat, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nanti semuanya masuk ke dalam penilaian PJOK. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, lanjut ya. Oke, sekarang ice breaking. Sebelum ke materinya kita main dulu. Pak Igi minta kalian berpasangan 2 orang. Tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Silahkan. Berdiri berpasangan seperti ini. Kalian berpasangan 2 orang, tengah-tengahnya ada kursi. Silahkan menyesuaikan tempatnya di mana. Ini 3 orang. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang 3 orang jadi 1 aja, nggak apa-apa. Ya. Yang pasangannya 2 orang. Yang 3 orang jadi 1, nggak apa-apa. Ini kan udah 4 laki-lakinya. Ini udah 4 laki-lakinya. Perempuannya ada 4. Ya. Enggak, yang di sini aja. Kelompoknya aja. Ya. Berarti yang ini 3 orang, terus tengah-tengahnya kursi. Yang di sini aja, gak usah yang lain, yang dekat aja. Angga itu kan laki-lakinya udah 4, kan bisa 2 orang. Kayaknya 3 jadi 1 orang, jadi 1 kursi. Ya silakan. Berdiri. Yang sudah dapat pasangannya berdiri, kemudian kursinya di tengah-tengah kalian. Ini yang 3 orang kayak gini nih. Kamu di sini, kamu menghadap kursinya. Set, dan dia di sini. Nah, seperti itu. Kursinya simpan di tengah. Oke. Yang lain yang 2 orang, kursinya di tengah. Kalian berdiri. Ya. Anin berarti sebelah sini. Anin sebelah sini. Hadap-hadapan. Pensilnya di tengah 1, kursi 1. Pakai ini gak apa-apa nih. Ya. Pensilnya 1. Ini sini Real. Dari di sini. Sini harus sini. Ya nggak apa-apa. Nah. Aku sama Akin. Nah. Siapa sama siapa? Sama sini. Versinya di sini. Oke, yang 3 orang selalu sama Angga ya. Selalu sama Angga nggak apa-apa. Sini. Oh iya, Silvi sama selalu. Ya. Ya, oke. Permainannya adalah komandonya berapa? Ada 3. Kalau Pak Yogi bilang sikut, semuanya pegang sikut. Kalau Pak Yogi bilang sakit, semua pegang perut. Kalau Pak Yogi bilang sikat, ambil pensilnya secepat mungkin. Oke, permainannya Pak Yogi kasih 5 ronde. 5 ronde ya. Jadi selama 5 ronde, dengerin dulu. Selama 5 ronde, poin. Dengerin dulu. Ya, bisa mendengarkan? Selama 5 ronde, nanti 5 kali Pak Yogi komando, poin yang paling banyak dia yang menang. Yang menang dapat hadiah, boleh mencubit pipi yang kalah. Tapi cubitnya mencubit gemes ya, jangan cubit kayak kesel banget. Ya, kalau yang 3 orang 1 pensil, berarti misalkan
Sini Chelsea menang, berarti Chelsea nyebutnya ini sama ini. Oke, bisa? Oke, ronde pertama. Siap. Sakit. Sikut. 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 Ulangi, ulangi. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Ronde 1 sudah ada pemenang. Lanjut tim lagi. Ronde 2. Siap ya. Sudah disimpan. Ya, sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Jangan curang. Harus. Jatuh tadi yang ngambil siapa? Iya, baru pengen ini. Jangan curang ya, harus sportif. Anak olahraga harus sportif. Ronde ketiga. Siap. Siap, posisi siap. Ya. Persiapan, sikat. Oke, ronde 3 udah, ronde 4, simpan lagi. Tadi Pak udah bilang persiapan. Lanjut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, ronde terakhir. Lalu geser ke sini. Ya, persiapan. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Ya, sudah dapat poinnya? Sudah. Kalau jatuh yang dia ngambil siapa? Nggak ada, berarti netral. Silakan poin. Berapa? 1-1. Ada yang draw lagi? Ya, berarti 1 ronde lagi. Mana Dika, mana simpen lagi? Tadi kemana pensilnya? Ya, ronde terakhir. Galau? Ya, itu untuk melatih fokus kalian. Biar fokus. Ronde terakhir ya, karena timnya Dika, Akbar sama Kenzi sama nilainya. Yang lainnya juga ikut. Hah? Ya, nanti kalau ada yang menang lagi berarti terakhir timnya kamu sendiri. Siap? Persiapan. Sikut. Sakit. Sikat. Oke. Yang penting ambilnya bareng. Ya, yang merasa menang boleh mencubit itu yang kalah 1 kali, silakan. 3 sama 1 kali cubit. Gantian kamu nyubit, nanti dari cubit senior. Yang sudah mencubit, cubit-cubitnya dulu. Ya,
Ya sudah, boleh duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Lalu minta diperhatikan lagi ya. Oke, sebenarnya sudah ya. Ya. Perhatikan, kalian bisa lihat di layar sebelum nanti kita masuk ke materi passing bawah dan passing atasnya. Pak Yogi mau sedikit mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada pengertian permainan bola voli. Bola voli adalah salah satu cabang olahraga permainan bergu yang dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim beranggotakan 6 orang. Permainan ini bertujuan untuk memukul bola melewati net ke area lawan agar jatuh menyentuh lantai. Yang selanjutnya, permainan ini juga sekaligus mencegah bola jatuh di area sendiri. Permainan ini menekankan kerjasama tim, ketangkasan, koordinasi gerak, dan kemampuan teknik dasarnya. Seperti yang pertama, servis, kemudian passing, smash, dan block. Yang selanjutnya, permainan bola voli memiliki ukuran lapangan. Jadi lapangannya panjangnya yaitu 18 meter dan lebar 9 meter. Dan memiliki tinggi netnya untuk laki-laki ada 2,43 meter. Dan yang untuk perempuannya 2 meter 24 cm. Kemudian inti permainannya, bola hanya boleh dipantulkan, tidak boleh ditangkap atau dibawa. Jadi bolanya hanya dipantulkan. Mau itu passing atas, passing bawah, jadi di bawah. Yang kedua, setiap tim maksimal melakukan 3 sentuhan, 3 kali sentuhan bola voli. Dan sentuhannya itu harus berbeda orang, jadi nggak seperti takraw. Jadi misalkan Pian bola pertama, bola keduanya harus orang lain, nggak boleh Pian lagi. Yang selanjutnya, tim yang lebih dulu meraih 25 poin dengan selisih 2 poin memenangkan satu set. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Jadi voli itu adalah permainan yang dilakukan dua tim. Jumlah masing-masing timnya ada 6 orang. Jadi poinnya berapa tadi? 25. Yang selanjutnya sejarah bola voli. Nah, sejarahnya kalian harus tahu juga. Permainan bola voli diciptakan atau ditemukan pada tanggal 9 Februari 1895 oleh penemunya bernama William G. Morgan, seorang instruktur pendidikan jasmani. Nah, di Amerika Serikat. Nah, permainan ini awalnya bukan volleyball namanya, tapi permainan ini pertama kali diberi nama adalah Mintonette. Nama awalnya Mintonette sebelum berubah menjadi volleyball. Kemudian berganti nama menjadi volleyball pada tahun 1896. Nah, olahraga yang menaungi ini untuk yang internasionalnya ada FIVB atau singkatan dari Federation International Volleyball. Itu yang menaungi seluruh dunia. Kemudian untuk yang di Indonesianya ada yang namanya PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah kalian nanti akan Pak Yogi kasih cuplikan video tentang materi teknik passing bawah dan passing atas. Silahkan kalian simak bersama-sama. Nanti setelah itu kembali ke kelompoknya masing-masing nanti mengerjakan LKPD-nya ya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang dari dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, semua videonya, stay tune.
Untuk posisi awal dari passing bawah, yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tekuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan kaki condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah mulut. Selain posisi kaki saja, bisa juga dengan posisi tangan kaki di belakang. Untuk kepala kanan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu telapak berada di atas. Kemudian kalian pegang dan posisi kedua jari sejajar. Bisa juga dengan melakukan gerakan seperti ini, akan tetapi keadaan tangan tidak rata sehingga dapat mengganggu kaki. Tidak disarankan juga hanya menempelkan kepala tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan gerakan dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepala tangan kalian, agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila perkenaan pada kepala tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai tangan bola terlalu ke atas, karena mengakibatkan bola tidak dapat menyentuh dengan sempurna. Selanjutnya adalah pegangan tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya mengungsi. Kemudian, tinggi pegangan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lima bola. Jika kalian menekuk siku atau tinggi ayunan melebihi dari tinggi dada, maka bolanya yang kencang akan mengatur ke belakang dan sulit untuk diarahkan. Terakhir, selalu perhatikan arah jatuh bola agar tepat pada posisi perkenaan tangan. Lakukan sedikit langkah penyesuaian agar posisi bola jatuh tepat di tangan. Jangan sampai seperti ini ya. Passing atas biasa digunakan untuk menjangkau bola yang berada di atas kepala. Lebih sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai crosser atau pengumpan. Untuk posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Pada saat perkenaan, posisi telapak tangan seperti pada video. Gunakan 3-4 jari untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Jangan gunakan telapak tangan ya. Saat bola bersentuhan dengan jari-jari, dengan segera lakukan dorongan terhadap bola dengan cara meluruskan kedua tangan serta meluruskan kedua kaki. Dapat juga melakukan lompatan kecil agar laju bola lebih cepat dan jauh. Lakukan dorongan dengan sudut 45 derajat agar bola dapat mengambil secara sempurna. Lakukan langkah penyesuaian agar bola dapat jatuh tepat di tangan kalian. Lakukanlah latihan secara benar dan terus-menerus agar dapat dicapai hasil gerakan yang maksimal. Sekian video kali ini, terima kasih. See ya. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya di gigi aku terlindungi seharian dan napas juga terasa segar. Apa sih? Oke, sudah dilihat? Oke. Sekarang Pak Egi minta masing-masing kelompok mengerjakan ini sesuai tadi yang sudah disaksikan atau sudah dilihat dari video pembelajarannya ya. Silakan berdiskusi, kerjakan. Nanti ditulis kelompoknya kalau misalkan di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan lebih dari 6 boleh ditulis nama anggotanya di pinggir. Silakan dikerjakan. Diskusi ya.
Nanti sekali lagi. Ya. Yang itu dikerjakan dulu. Itu ada kan ada dua. Yang depan passing bawah, yang belakang passing atas. Tulis. Ya. Ya udah. Ya, isinya sini. Langsung aja mau misalkan menjelaskannya per poin nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dibikin paragraf kalimat nggak apa-apa. Dibantu ya. Yang lain ngebantu. Tadi kan sudah lihat. Tadi sudah lihat videonya. Nah itu jawab pertanyaannya. Pagi kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit cukup? Cukup. Cukup 10 menit. Apa? Ya, cara melakukan gerakan itu. Yang ini passing bawah, yang ini passing atasnya. Kalau yang ini nggak usah diisi nggak apa-apa ya. Cukup yang di depan aja. Nanti yang lembar keduanya ininya nggak usah diisi lagi nggak apa-apa. Yang ini aja. Di kepal. Tadi apa? Pas lihat video pembelajarannya apa? Iya, diletakkan gitu. 5 menit lagi.
Hmm. Oh, bantuin. Bantuin. Tiga menit lagi. Yuk. Bantu yang lainnya, bantu biar cepet. Ini kelompok satu udah yang ngerjain passing atas. Sudah? Kelompok satu udah? Kelompok dua? Kelompok tiga udah? Tangannya disimpan di atas kepala, jari-jarinya dibuka. Kelompok satu sudah selesai. Boleh? Sini, kumpulkan Pak Yogi. Yang 2 sama 3 belum?
Dua menit lagi. Mana? Udah. Ada lompatan kecil boleh. Iya masa nggak boleh? Satu menit lagi. Ya, 1 menit lagi kelompok 2. Ayo, 1 menit lagi. Udah. Kelompok 2 udah. Kelompok 3. Yuk, 1 menit terakhir. Udah? Ya. Oke. Oke. LKPD-nya sudah dikumpulkan. Pak Yogi bahas sedikit. Yang pertama passing bawah. Tadi sudah dijelaskan posisi tangannya harus di kepal dan nggak boleh cuma di kepal doang. Jadi harus ada disatukan atau dikaitkan seperti ini. Kemudian posisi kakinya dibuka selebar bahu, sedikit ditekuk, tangannya lurus, fokus terhadap arah datangnya bola. Kemudian posisi sentuhannya harus pas di antara pergelangan tangan dan siku. Jadi di area sini, kenanya di area sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di ujung tangan, nggak boleh di sini. Kemudian yang kedua passing atas. Yang pertama kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangannya diangkat ke atas, jari-jarinya dibuka. Perkenaan bola menggunakan 3 sampai 4 jari. Kemudian nggak boleh sentuhannya, nggak boleh jatuh di telapak tangannya, nggak boleh di sini, tapi harus di jari-jarinya. Kemudian tangannya diangkat ke atas, tidak boleh terlalu rapat dan tidak boleh terlalu lebar. Jadi harus pas seperti ini. Perkenaannya harus seperti ini. Oke, sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Passing bawah, passing atas? Sudah paham semua. Baik, setelah ini nanti kita praktek di lapangan. Pak Yogi minta 1 orang membawa 1 ballpoint. Nanti soalnya setelah praktek nanti kita ada penilaian asesmennya. Jadi kalian mengerjakan soal nanti setelah praktek. Jadi Pak Yogi minta nanti ke lapangan masing-masing orang membawa 1 ballpoint. Bisa? Bisa? Baik. Yang sudah pegang ballpointnya silahkan berdiri. Dimulai dari kelompok 1. Bisa langsung ke lapangan. Ballpointnya di bawah? Ya. Kamu ballpointnya mana? Ya. Kelompok 2, pegang ballpointnya. Ya, boleh ke lapangan. Kelompok 3, kalau sudah dibilang ballpointnya boleh ke lapangan. Hei, kalian masih ada yang mainan sendiri.